kalau nggak ya sama semua ya pemerintah ya tanggal 20 itu 20 ya 20 harusnya. Lusa berarti ya. Mm-mm, bisa. Kemungkinan sih puasa besok adalah terakhir kayaknya. Hmm, gimana nih, lancar semua nih puasanya? Alhamdulillah lancar. Juga lancar Pak. Bentar saya Oke, mau nyalain video dulu nih. mungkin eh thank you Mas Heri, Pak Riza buat waktunya malam ini. Kita brief data dadakan tapi mudah-mudahan dapat ini apa ilham bersama. Ini Pak Riza di mana nih, di rumah? Nggak, belum kedengaran Pak. Suaranya belum kedengaran. Apakah terdengar Pak? Oke, terdengar Nah, siap. oke, ini baru nih. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapin terima kasih ya Mas Heri dan Pak Riza. Kenalin, mungkin saya Andi. eh, banyak berkecimpung di dunia TPM ya, TPM Total Productive Maintenance, Continuous Improvement, dan akhir-akhir ini memang saya menginisiasi ya sama Pak Riza, lumayan menginisiasi. Kenapa sih menarik untuk beberapa tahun ini bahas AI gitu. Nah, sehingga kita kemarin sempat saya coba kasih prolog dulu ya Pak Riza, nanti bisa disampaikan ya sama Mas Heri juga. Nah, kemarin tuh kita udah sempat nemu tim yang buat kita bentuk sama eh, tim Pakistan ya. Kalau saya boleh cerita nih, dari tim Pakistan itu, jadi rencananya itu mereka adalah yang bakal mendevelop atau membangun sebuah sistem ekosistem IT dan juga AI-nya gitu. Cuma dirasa-rasa hingga saat ini kayaknya kok seperti mereka kurang konsisten gitu. Nah, tapi itu tanpa mengurangi semangat saya sih tentunya ya untuk tetap melanjutkan project ini. Dan kemarin juga alhamdulillahnya ada juga rekan yang tertarik dari dia punya background IT dan juga AI. Udah di dalam grup yang sama sih, yang si Pak siapa tuh namanya, Onesinus gitu, Onesinus, sama Pak satu lagi eh yang dia memang expertnya dibilang di bidang human capital. Nah, kenapa human capital? Karena arahannya kita salah satu agendanya itu mau ngebangun sistem Haris dan juga AI for recruitment. Nah, dirasa-rasa kita butuh orang yang memang expert di bidang HR gitu dan human capital, dan salah satunya Pak Trisna yang udah saya udah join beberapa bulan dengan Pak Trisna. Dia punya banyak tools untuk ngebangun ekosistem rekrutmen AI dan juga Haris gitu. Dia punya punya tools buat psikotes. Kalau mungkin Pak Riza sama Mas Heri pernah sempat ngikutin kayak modelan psikotes apa ya, DISC kayak gitu-gitu. Nah, dia punya toolsnya tuh. Jadi perekrutan dia punya semua soal, dan mungkin itu bisa kita jadikan buat tools kita upload atau kita generate ke sistem website atau tergenerasi dengan AI. Menurut saya sih bayangannya seperti itu. Nah, dicombine dengan kita punya eh, apa namanya? Saya kan pribadi kan TPM ya, CI gitu. Nah, kebayangnya adalah ya sistem manufakturnya kita juga bisa juga align seperti itu. Nah, gimana nih menurut Pak Riza atau Mas Heri? Tadi juga udah sempat cerita banyak nih Mas Heri nih ke saya singkat di chat ya. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu bahan yang buat kita combine supaya bisa align gitu. Dan memang sepertinya akan align sih.
Gimana dari Mas Heri atau Pak Riza ada? Mungkin dari Pak Riza lebih dahulu ya, silakan Pak. Sorry Pak, suaranya kayaknya belum keluar deh. Halo, belum keluar Pak Riza. Halo? Ya sudah. Nah ini baru nih. Silakan Pak Riza. Atau mungkin Tuh, saya suaranya hilang lagi Pak. Halo Pak Riza, silakan Pak. Halo? Ya silakan. Jelas ya? Oh ya, Iya. terima kasih banyak. Tadi Pak Andi sudah mengawali ya, Pak Heri. Betul memang seperti itu. Semangatnya sih nggak berubah ya Pak. Tapi kita tetap apa ya, on the track gitu ya. Paralel sih kita siapkan dulu environment-nya mengenai corporate, contohnya logo gitu ya, logo apa kita mau jadi brandingnya seperti apa. Kemudian baru kita susun bisnis model canvas-nya, BMC-nya, supaya nanti output sih, jadi jangan sampai kita terjebak di output gitu ya. Tapi kita tahu dulu nih pangsa pasar yang kita akan tuju itu seperti apa. Nah, berangkat dari elemen-elemen yang ada di BMC ya, baru kita nanti susun orang-orangnya siapa aja yang nanti mengisi di BMC itu, baru nanti kita bikin proses bisnisnya seperti itu. Nah, masalah legal yang mungkin nanti Pak Andi sampaikan juga, kita akan seperti apa sih timeline-nya. Nah, mungkin harapannya sih minggu ini kita akan progres untuk timeline ya, supaya kita punya cadence yang jelas, apa-apa yang nanti akan kita susun, kemudian siapa-siapa saja yang nanti akan handle di project itu, baru nanti kita bisa langsung sampai nanti implementasi. Jadi kita fokus itu di perencanaan dulu sih ya. Dari saya sih mungkin itu ya, perencanaan dulu kita siapkan itu ya, timeline, kemudian corporate brand name-nya, kemudian bisnis model canvas, bisnis proses re-engineering atau bisnis proses yang utamanya, baru nanti ke yang lain gitu, supaya nanti kita tahu nih seperti apa. Itu sih mungkin dari saya Pak Heri, Pak Andi. Yang paralel ya, tugas dan fungsinya nanti kita sounding dulu nih Pak Andi ke Pak Heri, apa aja peran-peran dari kita, dan ya mengenal satu sama lain ya Pak ya, supaya kita tahu nih fungsinya kita sebagai apa sih di situ, kayak gitu sih. Mungkin Pak Andi bisa present ya Pak terkait dengan yang Excel yang pernah kita susun itu Pak Andi. Boleh Pak. Kemarin tuh ada di spreadsheet ya Pak ya? Ya, ini coba saya share screen dulu ya. Ya, tadi Iya. sempat di share yang di Google Doc itu ya, Om ya. Betul. Nih, layar saya udah terlihat belum ya? Sudah Pak. Nah, kemarin tuh kita sebenarnya udah sempet cari logo ya Pak, sama yang orang Pakistan ini. Cuma ya berhubung karena nggak ada kejelasan, dan seperti mereka juga sama-sama meragukan sih, mereka kayaknya meragukan kita juga kayak jadi meragukan mereka gitu kan. Jadi dua point of view yang berbeda gitu. Jadi ya udahlah, nanti kalau emang mereka memang serius ya coba kita, yang penting kita udah menunjukkan bahwa kita tuh eksis jalan gitu. Nah ini tuh jadi kita ulang dari awal lagi untuk penamaan label, logonya juga kita juga kan masih harus cari seperti itu kan. Ini sebenarnya ini dari kita ya, Mas Heri. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditambahkan silakan, kita open discuss aja sih. Nah ini tuh kita masih belum dapat logo, jadi kita masih ulang dari awal. Terus nama entitas kita apa, nama perusahaan kita apa,
dan visi misinya juga kita sebenarnya masih masih drafting ya, masih belum fix atau deal. Tapi intinya arahnya adalah kita akan menuju ke eh, basic AI. Jadi kenapa basic AI? Karena itu cakupannya akan luas ke depannya. Jadi di manufacturing pun akan arahannya akan lebih banyak ke sana gitu. Sistem ERP, terus continuous improvement, terus OII, pemantauan OII, bahkan sekarang kan kita udah mulai banyak lihat tuh orang yang bisa buat. Cuma kan untuk menuju ke AI-nya itu masih belum tuh. Nah, ini terkait background. Nanti kita masih belum tentukan atau belum dealing ya. Nah, untuk revenue-nya ini eh awal kali tuh kemarin saya udah sempat cari-cari untuk kalau emang kita mau serius buat branding nama, kita buat PT umum itu di 2,5 ya Pak Riza, kalau nggak salah ya, 2,3 ya. Betul, betul Pak Andi, dua betul koma itu tiga itu setengah. udah paling murah tuh, 2,3 itu udah dapat semua, udah Legal dapat. ya Om ya. Iya, legal perusahaan. Jadi ini mungkin kita coba eh, Di ini masih, drafting dulu aja. Dua, dua, ya dua betul, juta tiga ini ratus. masih to be discussed ya. Hmm. Nah, ini untuk logo kan kita kemungkinan besar kan akan banyak dibantu sama temennya Pak Riza kemarin ya. Jadi kita kemungkinan besar nggak akan keluar cost di situ. Terus ini untuk operasi BOP ya. Untuk BOP-nya kan kita masih belum tahu nih apa aja. Nah, ini tentunya belum tahu sih kita untuk bikin website itu kan pasti nanti akan ada hosting ya kan. Nah, kemarin tuh Hmm. kalau di di tempat saya di Prima Course itu, kemarin itu saya dapat setahun itu 800.000, itu udah dapat hosting sama domain gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, nggak tahu nih, ini mungkin belum tahu untuk domain atau hosting yang saya gunakan ini masih ada slot atau enggak di website itu. Cuma ya perlu kita define juga sih nanti untuk hostingnya. Nah, ini yang paling penting sih. Ini stakeholder ini kita perlu provide eh, apa namanya, job desk-nya ya. Job desk-nya akan seperti apa gitu. Nah, eh, untuk ini masih bisa kita ini ya, kita desain atau nanti masih fleksibel gitu. Silakan masukan dari Bapak. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya yang paling penting kita, saya pribadi ya ngelihatnya adalah kita sebagai founding member. Dalam hal ini mungkin saya, eh, Mas Heri atau Pak Riza, atau nanti seumpama ada rekanan lain satu atau dua orang yang kita bisa kongsi-kongsi untuk turunan ini ya, biaya operasional. Karena kan eh, biar bagaimanapun kita untuk branding atau sales atau marketing kan nanti butuh. Nah, kemarin rencana saya seperti ini. Ada orang-orang yang memang udah udah ibaratnya udah kompeten dan terutama ini Pak Trisna ini nih, Pak Trisna ini Hmm. kemungkinan besar nanti untuk eh apa ya, ibaratnya dia merasa eh apa ya, tugas atau job desk dia dihargai, mungkin kita perlu sisihkan per bulanannya dia tuh misalkan berapa lah gitu ya, nanti tergantung dari kita. Karena apa? Karena eh, untuk ngebangun kepercayaan dulu sih kalau menurut saya, karena saya khawatirnya nanti ibaratnya kata kasarnya dia kabur gitu di pertengahan perjalanan ya kan. Nanti khawatirnya kalau misalkan saya udah kasih lebih ya kan, tools yang udah saya buat udah saya kasih, tapi saya nggak ngerasa ada timbal balik gitu. Nah, itu yang saya jaga sih sebenarnya. Yang pertama itu Patrisna, karena menurut saya kenapa, karena banyak banget tools yang memang banyak bantu di tim saya Pak ya, terutama di Prima gitu. Dan beberapa kali juga dia juga menawarkan banyak insight. Kayak kemarin tuh dia menginisiasi adanya sosial media spesialis untuk intern. Jadi orang-orang yang memang masih internship dan juga bisnis
development dan HR. Jadi dia menginisiasi buat, jadi ya apa saya pribadi di Prima terbantu, cost-nya sedikit tapi banyak orang yang mengerjakan di dalamnya gitu. Nah, itu salah satu ide yang Pak Trisna ini menurut saya perlu atau layak kita coba challenge mungkin beberapa beberapa ini ya, beberapa waktu lah gitu untuk nanti bawa-bawa sekalian ngelihat gimana performanya. Yang kedua adalah si Pak Onesinus ini nih, Onesinus Tamba ini adalah jago banget, dia jago banget di IT dan juga AI. Beberapa kali dia udah nunjukin ininya portfolionya dia dan juga hasil buatan AI-nya dia ke saya gitu. Dan menurut saya ini lumayan cukup bisa diimplementasikan di pairing dengan website-website yang akan nanti kita buat seperti itu. Dan menurut saya dua dua orang inti ini yang harus kita apa ya, ibaratnya kita berikan perhatian atau apresiasi lah gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bapak sekalian. Nah, ini lagi-lagi ya, kita kan sharing revenue ya, ini masih bisa fleksibel. Artinya nanti di bagian kolom ini kan sharing, kita kan sharing revenue-nya, sharing profit ya. Jadi berapa persen yang akan terbagi, nanti tergantung akan berapa orang yang kita nanti akan ibaratnya berperan sebagai kalau menurut saya istilahnya adalah C levelnya gitu. Nah, untuk milestone sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi target saya memang di akhir tahun ini paling enggak kita sudah punya draft atau contoh atau dummy daripada masing-masing project ini. Nanti mungkin akan ketambahan yang dari punya Mas Heri ya, terkait yang CAD-nya ya. Kita bisa sisipkan di situ. Kalau menurut saya seperti itu sih. Dari Mas Oke, Heri, Pak Riza ada. iya, izin tanya ya Pak Andi. Nantinya tuh berarti kita produk ini akan kita jual, itu kita bikin web sendiri dan integrasikan ke Haris, atau kita bikin lembaga pelatihan dulu untuk nanti kita branding ke teman-teman di manufaktur, seperti apa Pak? Kalau menurut saya kita lebih ke arah langsung punya produknya Pak. Jadi produk, kenapa? Karena beberapa kali saya melihat flyer terutama di sosial medianya LinkedIn itu, demand akan aplikasi Haris itu cukup lumayan banyak gitu. Nah, mungkin kita bisa first produk yang akan kita coba buat adalah Haris. Yang pertama bayangan saya sih, cuma nggak apa-apa nanti bebas ya, tergantung dari point of view-nya Bapak sekalian. Jadi kalau untuk branding ke pelatihan kita bisa nyambi sih. Jadi mungkin bahkan untuk kita awal-awal personal branding itu kita buat banyak-banyak buat webinar. Jadi mengenalin entitas kita atau perusahaan kita itu bergerak di bidang ini loh gitu. Jadi bahkan itu kan nanti akan bikin first impression daripada orang-orang, oh ternyata produknya ini gitu, produk unggulannya seperti itu. Baik, artinya berarti kita bikin aplikasi itu yang nanti running di domainnya yang kita bayar itu sewa ya? Iya, untuk saat ini kemungkinan kita akan beli domain dulu. Nah, berarti kan secara, kalau kita ngomong first layer dulu ya, kita bikin dulu nih perusahaannya, kemudian logonya. Nah, supaya orang-orang tahu brandingnya kita itu adalah seperti apa, berarti kan kita harus punya website kan, yang bisa Ya, diakses sama teman-teman kan ya. Nah, setelah itu naik deploy gitu ya di web, dan teman-teman bisa lihat, barulah nanti kita sounding tuh portfolionya di situ gitu ya, artinya diinjek di situ ya, betul. karya-karya kita seperti apa. Nah, artinya kita punya dua lagi ya, satu lagi buat yang si aplikasinya. Nah, aplikasi itu ntar rencananya kita mau
running di terpisah. Kan kalau kita ngomongnya apakah kita cloud, apakah on premise karena kita nggak punya server, apakah pure di cloud gitu loh, full cloud. Nah. Karena kan kita juga kayak gitu-gitu sih, Pak Andi. Nah, itu dia. Untuk hal teknis seperti itu mungkin saya masih belum bisa jawab karena kan nanti kita perlu ada meeting selanjutnya, undang Pak Trisna sama si Pak Onesinus ini nih. Tapi kalau menurut saya, bayangan saya adalah kalau kita menyatukan semua aplikasi ke dalam satu domain itu akan terasa berat sekali, Pak. Gitu. Bahkan ini website yang Prima Course aja ini kan ini memang pure ini ya, pelatihan. Nah, saya rencananya mau nambah kayak LMS, e-learning gitu, itu udah nggak sanggup. harus upgrade gitu sepertinya. Nah, tapi untuk website ini, kalau bayangan saya ya, kalau website ini nanti kita akan coba desain. Di situ ada sistem, paling tidak di situ akan ada sistem Haris dan juga psikotes secara online gitu nanti. Jadi ketika orang masuk ke dalam sistem website itu akan ada produk kita, itu nanti akan ada listnya, akan ada apa aja. Nah, nanti di situ baru mungkin kita bisa hyperlink ya, maksudnya begitu klik produk ini kita akan masuk ke si websitenya lagi, website terpisah. Tapi kalau misalkan ya itu salah satu, misalkan kalau misalkan ada Haris atau psikotes online gitu-gitu, itu bisa semua di dalam satu website. Cuma ya balik lagi, kita perlu tanya ke yang pakarnya ya untuk terkait hal ini, karena kan ya itu dia tadi, untuk space pasti butuh banyak untuk si domainnya. Izin tanya Om Andi. Iya, Pak. Untuk dedicated di bidang Haris dan psikotesnya udah ada ya Om? Atau belum? Sudah Udah ada ya? Sudah, Pak Trisna. Oh, Pak Ya, Trisna ya? betul. Oh, oke. Jadi tadi kenapa saya bilang kita harus ikut orang ini, karena dia punya banyak tools, Pak. Oke. Pak Trisna ini punya banyak tools. Ini Jadi dia ini dari sisi toolsnya ya? yes, Kalau betul. dari sisi knowledge-nya atau pendidikannya, apakah linear dengan Haris? Linear. Linear ya? Linear. Dia 7 tahun lebih dia memang dia praktisi di human capital. Oke. Jadi memang bisa dibilang ada dedicated ininya ya, dedicated Yes, betul. isinya ya. Ya, saya nggak perlu ragu kalau terkait HR, terus psikotes, itu saya nggak perlu ragu ke beliau sih, Pak, karena ya dia kan salah satu trainer juga di platform kita, dan memang sudah teruji lah. Iya, soalnya kita juga kan nggak bisa, mungkin kalau bahasa kasarnya kita nggak bisa main-main jual barang, jual produk kalau Yes, kita nggak betul. punya dedicated yang spesialisasi di bidangnya gitu. Betul. Oh, tapi satu lagi nih, Pak. Ini kalau untuk jualan psikotes online itu, saya juga dikasih tahu dari beliau sih, dari Patrisna. Jadi kita memang harus punya psikolog yang memang udah punya surat izin Certified lah ya. gitu. Jadi nggak sembarangan. Iya. Nah, itu mungkin dari sisi kita memang belum ada untuk in charge personil itu, tapi beliau sudah ada beberapa rekanan yang dihubungi dan memang siap berkolaborasi untuk pasang badan, seumpama nanti kita udah pasang ibaratnya buka untuk jasa seperti itu. Bagaimana, Pak Riza? Ya, baik. Berarti kita bisa progres dulu ya. Mungkin dari sisi desain nanti saya coba buat dulu ya, untuk mempercepat ya ini ya, lead time kita untuk menyelesaikan ini. Baru nanti kita remukan bagaimana pembiayaan untuk naik ke website nih, domainnya seperti apa, Pak Andi ya, supaya nanti paralel itu jalan semua.
Yang dari terpenting itu sih Pak Andi, saya akan gali ke Pak Trisna sebagai expertise-nya, bagaimana proses bisnisnya kan, karena beliau kan sudah paham ya. Jadi kita punya masing-masing dari kita tuh semua harus tahu proses bisnisnya. Proses bisnisnya Haris itu dari mulai, misalkan di Haris itu kan banyak ya, ada payroll-nya, ada talent acquisition, recruitment, ada people development, ada namanya khusus untuk apa namanya, saya lupa tuh kemarin tuh, saya juga kemarin tuh belajar di ERP juga tuh, Oracle tuh, talent acquisition, people development, kemudian payroll, sama buat remunerasi. Remunerasi itu sebenarnya payroll, cuma dia lebih ke kayak pengembangan manusia sih, lebih ke remunerasi lah ya, remunerasi cuma terpisah sama payroll. Nah, kalau Pak Trisna sudah tahu banyak gitu ya, nanti kita bikin juga tuh proses bisnisnya supaya tahu, karena pasti teman-teman konsumen atau klien tuh pasti ditanya, ini proses bisnisnya Haris yang ada di perusahaan ini gitu ya, XYZ itu seperti apa sih gitu. Jadi karena setiap Harisnya di perusahaan kan beda-beda ya. Kalau kita ngomong manufaktur, biasanya kalau di manufaktur tuh ya payroll sama apa namanya, recruitment tuh gabung ya. Satu lagi general affair gitu ya. Kalau di jasa services itu ada tambahan lagi tuh kayak apa people development-nya, terus apa namanya, remunerasinya seperti apa, nah gitu gitu. Mungkin itu saran dari saya juga Pak. Kalau beliau udah ini kan lebih enak, lebih gampang tuh. Kita perlu nggak sih bikin SOP ya Pak Heri ya, Pak Andi ya? Betul. Ini diskusi aja sih Pak. Betul, kita perlu. Kita perlu buat SOP. Izin memperkenalkan diri dulu kali ya, Om Andi Pak Riza ya. Soalnya sepertinya saya lupa belum memperkenalkan diri. Oke. Oh iya Pak, lupa. Jadi tadi pagi saya sudah sempat diskusi dengan Om Andi nih mengenai AI dan manufacturing. Mungkin dengan Pak Riza belum ya. Mungkin saya sedikit share atau bercerita. Perkenalkan, nama saya Heri. Background saya itu di physical engineering atau teknik. Saya saat ini aktif bekerja di perusahaan sebagai tenaga riset and development product, dan sudah berkecimpung di dunia CAD engineering ini kurang lebih 20 tahun. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat lihat postingan Om Andi mengenai manufacturing dan AI. Kebetulan selain bekerja, saya juga punya side hustle atau sampingan lah buat persiapan pensiun. Jadi bidang saya juga sama di bidang CAD engineering, yaitu pembuatan custom CAD. Jadi custom CAD itu ialah sebuah tools di dunia engineering CAD yang kita olah sedemikian rupa yang membantu proses produksi dan proses bisnis di sebuah perusahaan itu menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Produk yang saya lakukan ini, yang saya jual ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 5-10 tahun. Project pertama saya ini untuk pembuatan custom CAD ini, saya dapat project sekitar tahun 2017. Dari situ saya mulai mengembangkan usaha mengenai custom CAD. Nah, custom CAD ini core-nya adalah engineering. Nah, salah satu bidang engineering adalah manufaktur. Kebetulan sempat diskusi juga dengan Om Andi. Kita sepertinya ada klop, yaitu di sisi manufaktur. Jadi kalau saya main ke AI-nya di dunia CAD engineering, nah Om Andi itu secara generalnya untuk manufacturing, terutama yang TPM, Total Productive Maintenance. Jadi kalau secara pribadi usaha saya ini sudah berjalan. Website saya udah ada, kemudian flyer kita juga sudah ada, porto company profile juga sudah ada, walaupun saat ini saya masih statusnya masih freelance atau personal. Tapi dari beberapa project yang saya garap di klien atau di customer atau di perusahaan-perusahaan itu nggak terlalu memikirkan status legalnya. Yang penting selama si klien itu terbantu. Itu aja sih Om Andi dan Pak Riza, sekedar sharing atau introducing dari saya gitu. Mungkin nanti detail mengenai apa sih produk yang bisa kita join atau kita masukkan ke dalam bisnis proses kita ini, boleh nanti beberapa informasi seperti website saya, kemudian flyer, kemudian contoh-contoh produk yang udah
saya jual ke klien nanti bisa saya informasikan. Seperti itu sih, Om Andi, Pak Riza. Siap. Tapi kalau boleh tahu, untuk kan yang saya tahu kan kalau untuk aplikasi CAD kan itu lumayan cukup banyak ya Mas. Betul, Kayak SolidWorks, terus betul. AutoCAD, ZWCAD ya, Semua betul. ZWCAD. Nah, itu ada khusus spesial yang digunakan nggak sih? Enggak. Jadi saya pernah garap itu untuk add-on AutoCAD. Kemudian kita pernah garap untuk add-on ZWCAD. Kemudian kita juga pernah garap untuk add-on ProjiCAD. Dan kita juga pernah bikin standalone license untuk bikin software CAD standalone ya, bukan add-on ya. Jadi Oh iya, ya, standalone. kita baru tahap penjajakan ke perusahaan extrusion aluminium. Jadi dia minta dibuatkan sebuah standalone license atau standalone software untuk mendukung penjualan hardware-nya mereka gitu. Jadi intinya dari sisi CAD engineering saya support. Walaupun di belakang layar ya, kalau add-on itu saya bisa garap codingnya sendiri. Kalau yang standalone biasanya saya pakai pihak ketiga. Tapi intinya segala pekerjaan custom CAD, customization engineering software, saya siap bantu dan kita siap support untuk kebutuhan-kebutuhan company. Intinya kayak gitu sih. Tapi itu nggak kena license ya, Mas? Justru Maksudnya? tergantung mau yang add-on atau yang standalone. Kalau yang add-on biasanya kita nggak jual, kita menginduk license-nya ke license si software CAD-nya. Tapi dari kita jual license-nya itu jual license per license produknya. Tetap kita jual add-on-nya tetap per license, tapi menginduk si software CAD-nya. Oh, misal nih, misal di perusahaan A, misal mereka punya software, katakanlah SolidWorks yang memang punya license-nya. Nah, di situ bisa dimasuk ya, bisa disuntik di aplikasi itu ya, berarti ya. Bisa. Boleh saya demo sedikit apa itu yang Oh, boleh, mengenai boleh. custom CAD. Mungkin saya izin share screen ya, Om Andi, Pak Riza. Boleh, boleh. Sebentar, stop screen dulu. Sudah lihat screen saya, Pak Riza, Om Andi? Sudah. Udah ya. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana program custom CAD ini bermanfaat untuk dunia manufaktur. Saya selalu bilang dunia manufaktur karena sebagian besar proyek-proyek kita itu mainnya di dunia manufaktur. Nah, contoh yang ini adalah untuk dunia manufaktur di bidang furniture. Ini nggak bisa dicepetin ya, kita sambil tunggu aja ya. Jadi di dunia manufaktur, segala kebutuhan pembuatan gambar kerja atau engineering CAD, nah ini membutuhkan waktu beberapa proses. Jadi konsep di software CAD hanya memindahkan proses gambar manual ke dalam computerized. Di software CAD baru seperti itu. Jadi software CAD hanya mendigitalisasi gambar teknik, baru sebatas itu. Karena software CAD masih memiliki tool secara general. Nah, contoh di sini adalah untuk produk dan dunia industri di bidang frame aluminium. Nah, ini contoh AI-nya. Jadi ketika kita memasukkan tinggi dan lebar produk, kemudian jumlah ordernya berapa, secara otomatis informasi-informasi dari pola potong sampai ke estimasi dan analisa harga bisa muncul secara otomatis. Ada beberapa klien yang bilang bahwa ini adalah AI untuk software CAD. Ya bisa dibilang kayak gitu, jadi mempermudah atau mempercepat. Jadi bisa dibilang ini adalah teknik optimasi di dunia engineering CAD. Jadi cukup masukkan informasi kebutuhan panjang dan lebar, kemudian quantity, secara otomatis kebutuhan bahan, material, aksesoris, bahkan sampai harga jual pun bisa muncul. Ini yang kita jual. Ini salah satu produk untuk di dunia konstruksi, terutama di dunia frame aluminium. Kemudian ini contoh juga di dunia arsitektur dan sipil, yaitu untuk bangunan rumah. Ketika sedang mendevelop
sebuah bangunan rumah, tentu mereka membutuhkan analisa atau perhitungan material apa saja sih yang akan digunakan dan jumlahnya berapa. Nah, di sini Custom CAD bisa membantu informasi data secara lebih cepat. Contoh kali ini adalah kita menghitung kebutuhan kaso dari layout atap ini, jumlah kasonya berapa dan kebutuhan panjangnya berapa aja. Untuk software CAD saat ini secara general itu belum ada tools untuk fokus ke perhitungan seperti ini. Jadi software CAD seperti AutoCAD, ZWCAD, ProjiCAD, BricsCAD dan sebagainya, dia hanya fitur-fiturnya hanya mengkomputerize gambar teknik secara manual. Seperti itu aja. Jadi Custom CAD di sini hadir untuk membantu spesifik di manufaktur di bidang-bidang tertentu. Contoh dari layout untuk denah rumah ini, kebutuhan untuk kasonya berapa banyak sih dan panjangnya berapa aja. Nah, di sini kita bisa masukkan informasi seperti ini. Kita tentukan area atau tipe-tipe dari atap rumahnya. Nah, di sini kita tentukan modelnya. Setelah kita tentukan, nanti otomatis keluar BOQ atau HPP-nya, kebutuhan materialnya berapa, bahkan sampai analisa harga juga. Jadi ini yang kita tawarkan ke industri manufaktur. Nah, dari sini kita bisa langsung generate untuk informasi kebutuhan-kebutuhan materialnya, bahkan sampai ke costing juga sih. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung munculkan informasinya. Dengan panjang masing-masing 80, kuantitinya berapa. Kemudian panjang masing-masing kasonya berapa, kuantitinya berapa. Seperti itu. Ini di dunia sipil, struktur, dan arsitektur. Kemudian kita juga pernah garap di dunia manufaktur untuk pembuatan PCB. Jadi dari data klien dalam format Gerber, itu data dari vendor bisa langsung keluar menjadi data output dalam bentuk NC atau robotik. Biasanya mesin-mesin ini membutuhkan third party atau software-software tambahan. Nah, menggunakan Custom CAD, kita bisa support sampai ke pembuatan G-code atau data-data ke mesin NC tanpa program tambahan atau third party software. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian flyer pun saya sudah siapkan. Ini contoh, ini salah satu contoh flyer yang biasa saya pakai buat blasting ke potensial klien ya. Nanti mungkin bisa dipelajari juga. Kemudian website, saya juga udah ada website. Ini contoh website dari kita. Nah, ini Custom CAD Solution, www.customcadsolution.com. Kemudian di sini informasinya bisa kita lihat jelas. Kemudian servicesnya juga bisa dilihat. Kita ada training khusus software engineering, kemudian Custom CAD. Ada juga untuk pembuatan atau penjualan bahasa pemrograman menggunakan bahasa Indonesia. Kebetulan ini saya buat sendiri supaya ilmu yang saya pelajari itu nggak hilang atau nggak lupa. Ini kebetulan saya buat juga, dan ini juga mungkin bisa jadi salah satu services tambahan untuk website kita nanti. Kemudian ini standar support untuk after sales dan maintenance-nya. Jadi mungkin dari saya, dari sisi engineering services mungkin seperti itu aja kali Om Andi ya, atau Pak Riza. Jadi apabila mungkin nanti di kedepannya ada pertanyaan, boleh kita discuss, atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, dipersilahkan. Seperti itu Pak Riza dan Om Andi. Ini menarik. Ini sepertinya ya untuk apa, udah lengkap banget sih kalau menurut saya ya. Kita dari segi manufacturing iya, terus dari HR iya, desain juga iya kalau menurut saya ya. Tapi kalau tadi websitenya itu dia domainnya di .com ya Pak? .com. Berarti ya? Iya, kebetulan kalau website saya baru jalan 2 tahun sih, dengan costingnya itu sama sih, kurang lebih sekitar 900-an ribu per tahun.
Iya, iya, Saya iya. pakai jasa third party sih kebetulan. Iya, mau nggak mau Pak, karena kan kita nggak Karena ada memang bukan bukan nggak ada spesialisasi search ya. kita gitu. Gimana, Pak Riza? Mungkin saya potong dulu ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang backgroundnya non engineering, pastinya ini nggak ngerti, nggak paham ya. Jadi karena mungkin yang saya jual, yang saya paparkan justru dominan dan lebih banyak dari sisi bahasa teknis gitu. Cuman ya kita sambil sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana menyampaikan materi saya ke bahasa non engineering, seperti itu sih. Ya, Jadi ya. mungkin kalau dari tahap-tahap pertama mungkin Om Andi atau Pak Riza mungkin ngeblank ini apa yang dijual atau produk apa sih gitu kan, karena memang bahasanya ini teknikal banget gitu. Nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya kebetulan saya juga backgroundnya saya memang mechanical engineer Pak, dan ya tapi untuk software saya banyakkan itu terakhir kemarin praktek pakai SolidWorks gitu. Jadi tapi yang agak sedikit bingung ya terkait bahasa add-on atau tadi dedicated itu masih belum kebayang tuh topologinya seperti apa. Tapi mungkin setelah tadi dijelaskan ya ada sedikit gambaran sih. Gimana Pak Riza? Suaranya hilang Pak. Hilang lagi suaranya Pak Riza. Halo, terdengar? Sip. Nah, Ya, saya juga backgroundnya electrical engineer. Wah. Dulu pernah pakai juga JWK, terus AutoCAD. Oke. Kalau SW kan lebih ke ini ya, lebih ke prototype biasanya. Kalau SolidWorks yes, lebih betul. ke fokus desain, betul. Kalau AutoCAD kan general ya. Betul. Ada AutoCAD electrical, AutoCAD apa namanya civil structure. Nah, kalau JWK tuh saya sempat pakai juga di perusahaan manufaktur di Cilengsi juga kemarin. Tahun berapa ya? 2021 ya. Nah, mungkin yang saya lihat tadi menariknya itu adalah ada menu-menu yang memang dia bisa kalkulasi costing. Mungkin saya tangkap itu kalau bahasa ERP ya. Kan kalau ERP itu ada bahasa core yang dipakai inti, ada surrounding yang dia tuh integrasi tapi dia nembak core juga, sama yang satellite itu ibaratnya kayak kita tuh istilahnya MotoGP ya. Kalau pabrikan itu kan Yamaha gitu ya, iya pabrikannya Yamaha, tapi kalau satelitnya itu ya dia pakai motor cadangan, pakai motor bekas. Nah, yang add-ons tuh yang aku tangkap tadi Pak Heri itu luar biasa. Add-ons tuh mungkin gini Pak Andi ya, kalau yang dedicated itu yang full dia, kalau ngomong standalone itu kan benar-benar sendiri, di develop sendiri. Tapi kalau yang nembak inject dari mothernya, dari induknya itu bisa di custom lagi tuh. Misalnya nggak tahu nih ya, AutoCAD itu bisa di custom nggak ya lewat aplikasi satelit gitu loh. Nah, khawatirnya license itu yang berpengaruh nanti ke fitur-fiturnya. Apakah nanti tambahan ada add-on seperti ini kayak gitu sih. Nah, ini yang menarik juga. Mungkin Pak Heri udah develop tuh, udah customize, custom page-nya lah. Kalau mau di custom page ya. Custom page-nya udah banyak juga tuh, saya nggak tahu. Itu mungkin strength dan profile-nya Pak Heri yang luar biasa gitu. Menarik sih. Mungkin tinggal di-combine aja. Apakah nanti kita akan jual produk itu paralel juga harisnya dan lain-lain seperti itu sih. Menarik. Kalau menurut pandangan saya sih kita bisa beriringan, maksudnya dari sisi manufaktur tentu general ya, dari Om Andi dan Pak Riza bisa masuk dari sisi harisnya ataupun psikotes online-nya. Nah, kalau saya mungkin beriringan dari sisi drafting dan CAD engineering-nya. Kalau saya lebih ke situ sih. Jadi semakin varian produk yang kita tawarkan dengan dedicated person yang PIC-nya, kita bisa dibilang kita nggak main-main, karena kan kita jual produk tapi kita punya spesialis dan dedicated personnya gitu. Jadi bukan kita jual kayak palu gada tapi ya comot sana comot sini gitu, cuma sebatas vendor doang. Tapi kita memang kita jual palu gada tapi kita punya dedicated di setiap produknya. Gitu sih kalau menurut saya. Betul setuju Pak. Ini bisa jadi salah satu tambahan buat katalog kita sih. Betul. Artinya Pak Andi, kita punya 2 produk nih Pak Andi. Produknya dari Patrisnya itu Haris ya, atau HRMS gitu ya. Nah, satu lagi Pak Heri dari sisi drawing nih. Iya. Dari sisi drawing. Customize-nya. Tinggal nah, satu lagi berarti ada satu lagi nih Pak Andi, Pak Heri. Kita harus punya satu orang yang bisa mengintegrasikan. Nah, makanya tadi saya bilang ada namanya core, surrounding, satellite, sama standalone. Nah, ini kita nih sebenarnya udah punya aplikasi untuk drawing,
punya aplikasi Haris. Nah, mengintegrasikannya, ibaratnya kan kita bikin mini ERP kan, satu website, tapi kita Betul. bisa, contoh gini, website A, tapi kita punya produk 2 gitu. Nah, produk 2 itu, saya masih belum ini sih Pak Heri izin Pak Heri, itu nembaknya di AutoCAD tuh benar-benar di customize dari AutoCAD. Mereka software CAD tuh berarti bikin sendiri ya softwarenya, terpisah ya? Kita bahas dua dulu ya, add-on dengan yang standalone ya. Oke. Kalau yang add-on kan kalau bahasa umumnya inject. Jadi pakai indukan dari si software AutoCAD-nya. Jadi ketika kita inject ke si software indukannya, kita menggunakan bahasa yang disediakan oleh si software CAD-nya. Nah, software bahasa yang disediakan oleh AutoCAD-nya ada beberapa macam. Salah satunya .NET. Nah, mungkin kalau ketika proyeknya menggunakan .NET, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman. Tapi kalau menggunakan bahasa programnya menggunakan yang embedded di software CAD, kalau yang embedded di software CAD itu nama bahasanya adalah Autolips. Nah, Autolips itu saya yang buat. Kebetulan saya juga jual e-booknya yang tadi, e-book Autolips-nya. Jadi memang kalau dari software CAD itu bisa dimasukkan dari beberapa bahasa. Itu kalau yang dari sisi add-on ya, inject ya. Kalau yang standalone itu menggunakan bahasa apapun bisa. Yang penting selama bahasanya adalah desktop programming. Berarti artinya nggak pakai API ya? Terpisah? Enggak. Bisa langsung inject tanpa API. Nggak masalah. Nanti kalau teknis dan detail untuk customnya, nanti mungkin saya lebih banyak discuss dengan teman-teman dari sisi teknisnya. Gitu. Nanti kita tetap komunikasi dan diskusi sih. Oke. Berarti Pak Andi, kita seperti puzzle nih Pak Andi. Artinya kita perusahaan ini adalah bergerak di bidang yang tadi ya, menyediakan jasa konsultasi dan implementasi kali ya? Yes, betul. Dan satu lagi, ya itu tadi 2 bidang itu ya, expertise-nya di bidang human capital sama di engineering manufaktur. Nah, manufaktur itu nanti kita selipin lagi tuh Pak Andi. Perhitungan OEE yang punya Pak Andi itu cukup mature ya Pak Heri. Betul. TPM, OEE. saya udah mulai nemuin ya Pak Heri, Pak Andi, saya udah mulai kerangkanya nih. Oke, seperti itu alurnya. Nah, kita perlu pertemuan lagi sih Pak, ngebahas seperti apa nanti. Kebetulan produk-produk saya kan lebih dominan teknis ke CAD ya, dan kebetulan Om Andi dan Pak Riza juga backgroundnya engineering. Jadi sepertinya nggak butuh waktu yang lama untuk bisa paham. Gitu. Secara intinya sih dari grand design-nya Om Andi dan tim termasuk Pak Riza yang lebih ke manufacturing itu bisa selineran dan sejalan sih, lebih ke situ aja sih. Kalau dari sisi saya ya, gitu bisa dijadikan tambahan produk yang bisa kita provide ke klien gitu. Walaupun saya setuju. Walaupun saat ini saya juga sudah berjalan sendiri, cuman kan kita kan tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat benefit dari klien yang mana, dari resource yang mana, dari tim yang mana gitu. Buat saya sih nggak masalah, open aja. Berarti kita harus punya satu orang tim ini Pak Andi, Pak Heri, izin tim marketing ya, digital marketing ya, buat nanti promosiin ke teman-teman di luar ya. Betul. Nah, betul. Itu yang selama ini mungkin terkendala di saya karena mungkin saat ini juga kan saya berdiri di beberapa kaki ya, karena masih full time juga. Jadi saya mungkin keterbatasan di marketing. Kalau saya sendiri mungkin banyak tersita waktunya di marketing. Nah, saya berusaha gabung dengan Pak Andi dan teman-teman bagaimana kita bisa memajukan dan bagaimana bisa menutupi dari kekurangan diri kita masing-masing. Lebih kayak gitu sih. Ya. Mungkin ini Pak Heri, Pak Andi izin, karena Pak Andi ini saya melihat Pak Heri kan sudah sangat ini ya, artinya pengorbanan beliau juga ke kita akan banyak juga. Nah, kita perlu komitmen sih Pak, seperti letter of komitmen ya, supaya nanti siap pakai materi juga perlu ya, nanti kita bareng-bareng gitu ya, seperti puting pita gitu. Komitmen ada lembarannya. Saya juga kemarin gitu sih Pak, pas commissioningnya, bukan commissioning, pas kick off-nya ERP,
itu disaksikan sama semua kan. Itu ya Pak Andi sebagai founder gitu kan. Kami semua gitu nanti tanda tangan tuh tanggal berapa, tanda tangan nanti dijadikan sebagai journey-nya kita mau bergerak ke arah mana nih perusahaannya, karena kita secara technical expertise kan udah punya ya. Kalau webcam gampang sih ya, pakai Niagara hoster ya bisa, tulisnya gampang. Cuman bagaimana merundown atau bukan meroll out lah, bukan rundown, roll out program ini gitu ya, Betul. supaya jalan nih di relnya gitu. Kita perlu roll out dulu nih. Betul, Ya, memang perannya tadi ya, makanya pentingnya itu tadi tuh bisnis model canvasnya itu BMC-nya tuh. Ya bisa sih, insya Allah ya. Jadi memang betul sih kita Kayak butuh semacam dokumentasi tertulis buat kita sama-sama buat pegangan gitu. Tetap Iya. itu tetap sih, karena ya saya ke klien pun sama, kita tetap butuh perjanjian kontrak kerjasama Perjanjian kerja bermaterai, ya. karena kan ya namanya kita nggak punya sesuatu yang buat pegangan, itu nanti kedepannya takutnya berbahaya. Lebih ke situ sih, benar. Betul. Oke, itu berarti Pandi ya catatannya ya. Nanti coba saya bikin juga MOM-nya deh. Artinya kita legal standing kita buat, kemudian follow up dari logo, terus juga nanti website juga ya running seperti apa. Berarti kita di pertemuan berikutnya kita mengacu pada MOM hari ini. Oh, apa aja yang masih standing, apa yang belum. Ya pasti kedepannya kita harus undang Patrisna juga ya. Ya tim si level lah ya, tim manajemennya kita seperti apa. Karena ada mungkin sebelumnya kita harus punya tim utuh dulu ya, berapa orang sih nanti di kita ini gitu. Akan berapa orang nanti fixnya supaya ya jelas gitu ya arahnya ya, rolloutnya jelas. Siapa yang komit di sini, nanti kita bagi juga siapa yang full time. Ibaratnya matriks komunikasinya ya, rascinya kita bikin ya, responsible siapa, accountable siapa, terus support komunikasi siapa yang diinformkan, jadi rascinya jelas. Kapan ya kita ini lagi Pak Andi ya, Pak Eri ya? Saya ngikut aja dari teman-teman ini. Oh ya, izin Pak Riza, Om Andi. Apakah sudah ada komunitas atau grup dari komunitas ini? Sudah ada ya? Sudah ada Mas ya. Nanti kalau izin nanti kita invite juga di grup kali ya. Boleh Om. Iya. Oke. Jadi kayaknya arahnya udah mulai cukup jelas ya, maksudnya. Tapi pertanyaan saya seperti ini sih. Ini kan kita bertiga ya. Artinya saya nggak tahu, kita belum tahu arahan untuk berapa biaya operasional yang akan dikeluarkan dan pembagiannya akan seperti apa. Tapi dan juga berarti kan under kita, berarti nanti kita butuh orang-orang yang in charge tadi, seperti yang udah kita bahas. Di situ ada salah satunya ada HR responsible Patrisna, terus untuk IT dan AI itu nanti ada Pak Onesinus plus 1 digital marketing, berarti ketambahan jadi 3 orang ya gitu ya. Nah artinya kan berarti di situ akan ada biaya operasional rutin bulanan, bayangan saya sih seperti itu. Nah mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait itu ya. Itu sama kalau bisa jalan sekalian, kita udah dapet udah dapat logo, udah dapat nama entitas, udah dapat nama perusahaan lah gitu ya. Dan emang arahannya kalau kita sama-sama komitmen, kita akan coba daftarkan entitas kita ini buat PT umum ya gitu ya. Terus sama tadi ya perjanjian di atas kertas itu nanti mungkin kita jadwalkan setelah kita sudah dapat nama entitas, logo, brand, betul. Terus tim-tim di dalamnya, kalau seumpama ya possible kita jadwalkannya offline sih. Jadi kita cari titik tengah ya, betul. Kalau boleh izin Pak Riza, kalau boleh tahu Pak Riza lokasi di mana ya? Saya domisili di Jakarta Selatan. Tapi kalau sekarang ini lagi di rumah istri di Cilegon Pak. Jadi saya kerja di daerah Cawang ya, Pak Eri. Oke, jadi ya mungkin kalau bertiga saat ini kan lingkupnya masih Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi
kalau mungkin Jakarta dan sekitarnya nggak terlalu bermasalah pada saat kita mau sesi tatap muka atau offline gitu sih. Kebetulan saya juga di Poris Tangerang. Oke. Oh ya, siap. Siap. Iya sih, dari saya tadi itu notice ya Pak Andi ya. Ya. Nama, kemudian logo, baru letter of commitment ya. Ya. Ada meeting tuh. Kalau dari saya juga sudah. Nah itu saya tambahan sih Pak Eri ya Pak Andi ya, izin. Jadi kita kan pasti kan nanti ditanya sama klien kan, secara fisik perusahaan itu apakah nanti berkantor di rumah siapa sih yang sebagai jadi home base-nya atau seperti apa gitu. Karena kan itu perlu diperlukan juga tuh seperti itu. Ya, fisiknya ya boleh, silakan. Kalau di tempat apa? Saya sekilas tadi lihat di website atau di website kalau nggak salah ya, atau di kompronya Mas Heri ada ini juga ya, buka kelas offline ya. Ada, kebetulan kita juga buka kelas offline. Izin ini ya, share screen ya. Boleh Silakan Pak Eri. Nah, sudah lihat ya? Ya, sudah. Jadi ini salah satunya training. Ini training ini kebetulan ini kita trainingnya in-house di lembaga pelatihan. Nah, kalau yang ini kebetulan di tempat saya di rumah. Kemudian ini di tempat klien. Ini juga di rumah klien juga. Jadi untuk training offline-nya saya fleksibel sistemnya. Kemudian untuk kantor, karena saya kantor saya tempatkan rumah saya sih. Rumah saya adanya di sini. Di sini. Poris Tangerang. Di company profile saya pun ada. Nah, di company profile juga saya sudah cantumkan untuk di sini. Ini untuk home base-nya, untuk usaha saya cantumkan di sini. Kalau misalkan untuk yang kedepannya usaha kita ini, PT kita ini di tempat saya, bermasalah atau enggak? Soalnya kan ini takutnya konflik dengan branding yang udah saya punya gitu. Takutnya konflik aja pada saat di database di perpajakan saya udah ada PT tapi saya punya yang masih personal, takutnya gitu, takutnya konflik aja. Ya. Gimana tuh Pak Riza? Ini nih yang saya tadi kepikiran juga tuh, lupa kita nggak mikirin apa namanya physically kantor tuh harus punya tuh. Betul setuju. Ya, saya sih nggak masalah, cuma saya takutnya nanti pada saat satu dan lain hal, nanti pas pengecekan pajak saya secara personal dan secara PT itu apakah bermasalah atau mungkin bisa bermasalah gitu. Saya takutnya gitu doang. Ini kan Pak Andi, kita kan akan jadi PT apa tadi? PT-nya PT umum ya? Betul. Skalanya tuh dia skala, maksudnya PT yang terbatas tapi umum ya, bukan perorangan, bukan. Perorangan ya. Kalau PT perorangan dia kan didirikan mungkin oleh satu orang ya. Nah, kalau PT umum kan ini bisa dari 2 orang atau lebih. Gitu. Ya, kalau ada ruko-ruko yang deket Pak Andi atau Pak Heri mungkin bisa kali ya. Tapi bukan ruko sih, jatuhnya yang simple aja, yang jangan ruko ya. Kalau saya kemarin tuh saya Pak Amri tuh sempat bikin PT juga. Di kantornya Tangerang tuh di Bintaro, kantornya tuh jadi Madya Wirda Digital SAT MDE. Itu di Tangerang tuh. Sama aja kayak kita ya di perusahaan di BSD, di Kuningan, itu di MTR itu kan gedung kan misalnya 10 lantai gitu ya. Kan tuh berbagai macam perusahaan kan, sewa kan tuh jatuhnya. Nah itu aja sih, kita butuh itu sih apa namanya ya, alamat addressing untuk kantor kita gitu sih. Secara di atas kertas mungkin ya. Betul Ferry, itu tuh harus Pak. Saya kemarin ngurus strategi. Iya. Dan kadarullah ya, sejadi tuh nanti kalian pasti akan lihat di Google Maps reviewnya kantor seperti apa, karena sekarang kan pasti dia butuh lihat secara fisik juga, meskipun memang perjalanannya
nggak perlu, tapi beberapa klien tuh saya pernah juga ngalamin dia minta alamat kantornya, fotonya gitu-gitu. Betul Pak, terkadang ada company atau klien yang secara administratif mereka nggak butuh, yang penting yang kita butuh itu Anda bisa bantu problem solving di company kita. Tapi ada juga klien yang secara legalitas mereka butuh. Lengkap. Betul, betul. Jadi memang kayak buah si malakama sih buat startup model-model kita. Makanya kalau saya pribadi maju sebagai personal ya salah satu alasan saya kita masih personal, seperti itu sih. Kadang-kadang kalau ditanya legalitas gitu. Iya. Kalau rumah Pak Andi nggak masalah sih Pak Heri ya. Di rumah Pak Andi kan sebagai founder nih. Ya kita support aja. Kenapa perorangan ya? Kalau buat saya sih nggak masalah sih kalau saya. Mungkin balik ke Om Andinya gimana? Gimana Pak Andi? Atau mungkin nanti kita bisa bahas lagi rembukan dengan tim-tim yang lain. Iya betul. Betul, Iya, boleh. Ini jadi satu tambahan wacana untuk next briefing sih. Oke. Iya, ini penting banget sih. Saya kepikiran juga tadi itu. Oke. Dapat beberapa insight ya Pak Andi ya dari Pak Heri. Siap. Nah, ini kita next masih online berarti ya. Ketemu bareng si ini ya Pak Trisna sama Pak Onesimus itu ya. Boleh, saya ngikut aja. Iya, satu lagi sama tim digital marketing katanya ya Pak Andi ya. Nah, itu saya belum dapat tuh Pak, digital marketing. Oke. Saya ada sih Pak, teman saya dulu Pak, cewek. Cuman dia di mana ya kantornya sekarang ya? Dia emang digital marketing Pak. Jago desain, jago. Dia udah bisa bikin-bikin itulah ya. Flyer, kemudian cara brandingnya. Dia juga kayak freelance deh. Saya mau masukin dia sih. Anak Genji kan pinter-pinter ya. Iya. Kayaknya harus Genji. Kita tuh kayaknya harus Genji. Iya, Genji tuh pinter-pinter. Tapi hati-hati minder Pak, soalnya kita ini Gen X semua. Iya. Aduh, kacau ini. Kira ketuaan kayaknya. Saya nggak nyangka loh, saya udah usia 36 aja nih. Aduh. Wah. Kayaknya saya paling tua nih. Iya, Pak Heri kan paling tua ya. Aduh, Pak Heri. Saya juga kaget tadi, ternyata wah pas nge-save kontaknya wah di grup yang sama ini mah. Di grup yang ada kita satu grup itu Pak Heri. Kebetulan pas kontak-kontakan chattingan kan. Waduh. Nggak jauh-jauh ini. Jadi mungkin nanti sambil dikumpulkan lagi ya apa aja yang akan kita bahas di pertemuan sesi selanjutnya. Iya. Nah gini aja, kita panti sekalian Pak Heri, kita meeting kan ya, mungkin sebulan 2 kali atau pertengahan atau di boleh. Ini. Biar enak kita schedule-nya ya. Boleh. Ya, biar tertib, ini enak kita ya. Saya nanti ke depannya saya bakal tulis notulen deh, biar enak. Saya biasanya pakai notulen tuh, ada formatnya sih. Betul. Nanti ditambahin di ini aja kali Pak, di slide nambahin sheet ke kanan, jadi tiap kali pertemuan per minggu nanti kita ada MOM-nya. Kebetulan ini juga tadi saya lupa belum sempat izin, ini diskusi online kita ini saya rekam, nanti mungkin saya upload ke channel YouTube ya pribadi saya, mungkin nanti Pak dan Pak Riza bisa. Oke. Boleh Pak. Ya izin Pak, nanti saya bikin notulen aja Pak Heri. Nggak apa recording, nanti saya olah notulennya biar nanti poin-poinnya dapat gitu, summary-nya. Oke. Karena saya biasanya kalau Thank you banget Pak Heri ya. Karena biasanya saya training online dengan siswa, saya biasanya di record, jadi buat pengulangan ke siswa saya posting di YouTube. Kadang-kadang begitu sih. Oke. Siap. Saya ini spesialis MOM soalnya, kalau di tempat saya sekarang kan, MOM dulu kan, government tuh kan. Boleh, nanti saya butuh harus ada absensi, foto, MOM itu hasil uploadnya ya di channel pribadi saya nanti buat Mas Heri. bikinin MOM dari Pak Riza ya. Iya, nanti saya bikin MOM-nya. Terus kemudian izin, mungkin nextnya kita habis lebaran kali ya, takutnya teman-teman bisa nggak ya? Saya sih pengennya kalau Pak Heri kerjanya pulang jam berapa Pak? 8.17 Sabtu Minggu libur. 8.17 Minggu libur. 8.17 8 sampai jam 5. Oh 8.17 ya, 8 ke 17 ya. Ya mungkin antara after office Sabtu Minggu di weekday atau weekend tiap Sabtu mungkin. Boleh kalau saya fleksibel. Atau mungkin hilang, mohon maaf ya tadi Pak. Atau mungkin nanti diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi kita juga nggak bisa ambil suara berdasarkan cuman kita aja. Kalau saya pribadi sih seperti itu sih.
Ya, nanti rembukan dengan setuju, teman-teman setuju. di grup yang lain aja. Baik, Oke, siap. siap. Nanti mungkin habis ini saya izin invite Mas Heri ya ke grup ya. Boleh, silakan Om Andi. Mungkin cukup. Paralel saya coba bikin ini ya Pak Andi ya, nama korporat ya, nama perusahaan apa nih ya, Ya. brand name ya, biasanya saya bikin desainnya. Ya biasanya Pak Riza kreatif lah, kemarin juga karya-karyanya wah langsung cepet banget tuh jadinya tuh logo, nama ya kan. Ya PIC punya Iya. expertise-nya masing-masing. Sama-sama tapi Pak, kita berjuang bareng Pak. saya terakhir boleh ya izin ini ya share terkait kemarin kita udah ada bikin beberapa ini prototype buat OII. Memang masih simple banget sih. Sebentar. Nah, ini salah satu contoh yang kita buat sama tim ya, tim yang ada di Prima Course. Jadi ini OII Digital Monitoring System dan ini memang kita buat satu sistem, satu dashboard buat dummy. Jadi ini link ini tuh kita pakai buat di testing ke beberapa klien. Jadi misalkan dalam waktu 3 bulan gitu ada kendala atau enggak. Nah, sistemnya itu mungkin ya ini masih basic ya, masih basic banget ini dibanding yang kalau Pak Riza tahu si Pak siapa yang udah sampai pakai AI di link itu Pak Yasser ya itu, wah itu gila sih hasil karyanya. Jadi ini tuh rencananya ini akan kita kembangkan ke dalam konsep AI gitu, advance-nya. Jadi nanti akan ada satu fitur yang dia dimana ketika kita butuh ada OII yang tidak memenuhi standar syarat di satu perusahaan, dia akan membuat atau membuat sistem mengenerate sistem option. Misalkan ada perbaikan di mesin A, mesin B seperti itu. Konsepnya seperti itu. Cuma paling tidak itu kita sudah punya bahan ya, satu dummy untuk manufacturing AI-nya yang akan kita kembangkan gitu. Nah ini ya monggo sih kalau misalkan nanti Pak Riza mau pakai ini juga untuk di-sharingkan ke teman-teman yang lain nggak apa-apa sih. Buat ini buat modal salah satu produk kita sih. Menurut saya seperti itu. Oke. Ini perhitungannya nge-trigger ke Modbus apa manual Pak inputannya? Masih manual. Ini masih manual. Kita nah ya ini karena ini masih sistem basic dan ini tuh goalnya digunakan untuk mesin-mesin yang memang dia masih konvensional, artinya dalam segi infrastruktur PLC itu masih belum mumpuni. Nah ini masih sistem manual. Nah kedepannya mungkin kalau untuk yang sistem kayak si Pak Yasser punya itu kita sebenarnya masih possible. Jadi ada beberapa rekan kita juga yang memang dia expert juga di bidang PLC dan bisa dikembangkan lagi sih seperti itu. Siap. Oke. Menarik. Saya paralel, saya hubungin teman saya dulu ya di dalam marketing nih. Siapa tahu dia belum tidur nih. Boleh. Saya gangguin dulu aja ter. Oke, siap. Cepet. Pak Riza. Kalau dari saya sudah Keren Pak Andi. Silakan Om Andi, Pak Riza. Kalau dari saya sih sudah cukup. Mungkin nanti kita atur lagi kapan kita ada sesi online meetingnya. Oke. Ya. Oke, siap. Thank you Bapak buat waktunya. Semoga tetap konsisten dan eksis ya kita ya. Amin insyaallah. Amin. Oke, saya izin live ya Om Andi, Pak Riza dan Iya. saya Siap. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Heri. Selalu Pak. Ya, mari Pak. Ya. Selamat malam. Selamat